Selamat datang di bacaan update. Ini adalah bacaan yang tidak ada batasan waktu. Kapanpun kamu ketemu dengan bacaan ini, mungkin ada pesan untukmu. Karena ini bacaan untuk orang banyak. Kalau tidak cocok di sini, silakan cek bacaan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu. Oke. Satu kartu untukmu sudah keluar, Seven of Pentacles ya, Seven of Earth. Ini menggambarkan kondisi menunggu sebenarnya. Jadi sebenarnya kamu sudah menanam benih. Benih di sini maksudnya adalah kamu sudah melakukan pekerjaan atau usaha tertentu yang mungkin saat ini rasanya belum berhasil gitu ya. Kamu belum mendapatkan hasil dari semua usahamu. Tetapi di sini kamu diminta untuk bersabar karena kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu tinggal menunggu saatnya kamu memanen gitu ya. Jadi kadang-kadang orang di masa ini ya mudah putus asa gitu ya. Sudah melakukan berbagai usaha tetapi belum ada hasilnya, dan ada beberapa orang yang kemudian putus asa dan berhenti. Nah, sebenarnya sayang sekali gitu ya. Mungkin kalau mau menunggu dengan sabar, sedikit lagi kesuksesan itu akan datang. Kadang-kadang seperti itu. Ini memang semacam ujian kesabaran buat kamu ya. Jadi tetaplah apapun yang kamu tanam, tetaplah itu lakukan dengan baik. Apapun pekerjaannya lakukan dengan baik ya, karena nanti juga akan pada saatnya apa yang kamu tanam itu akan tumbuh juga dan kamu bisa memanen. Jadi seperti orang yang apa ya, kalau menanam kan mereka nggak untuk tumbuh, untuk benihnya itu tumbuh, untuk memanennya itu perlu waktu ya, nggak mungkin ditanam langsung tumbuh gitu kan, pasti mesti menunggu waktu dulu. Nah ini juga seperti itu, ibaratnya kamu sudah melakukan semua pekerjaan yang baik, kamu melakukan hal-hal yang baik, tapi kok kalau kamu ngerasa belum ada yang balik ke kamu ya, hasilnya belum kelihatan, kamu belum mendapatkan kembalian gitu ya dari apa yang usaha yang sudah kamu lakukan gitu ya, belum dapat hasilnya. Ini juga sebuah ujian gitu, apakah kamu mudah menyerah atau enggak. Kalau kamu mudah menyerah, maka kamu akan berhenti. Padahal mungkin sebentar lagi kalau kamu mau menunggu, hasil akan kamu petik kayak gitu ya. Dan di sini juga dikatakan unnecessary worry. Jadi mungkin semua kecemasanmu saat ini sebenarnya nggak perlu ya. Karena yang namanya kecemasan itu kita kan mencemaskan sesuatu yang nggak ada sebenarnya, sesuatu yang di masa depan kan. Tapi itu sebenarnya ada di pikiran kita aja, ada di pikiran kamu aja ya. Jadi kalau kamu sudah merasa melakukan semua pekerjaan dengan baik, semua usaha kamu lakukan dengan baik, kamu juga menanam banyak kebaikan ke orang lain, ya udah pasti pada akhirnya akan kembali semuanya yang baik-baik ke kamu ya. Responsibility. Apapun yang terjadi padamu saat ini ya, karena ini juga ada proses menanam ya. Kita tahu siapa yang menanam dia akan memanen gitu ya, sesuai dengan apa yang dia tanam. Jadi ini ada tentang pelajaran tentang karma di sini ya, ada pelajaran tentang karma. Jadi karma apa yang sudah kamu tanam ya. Karma di sini adalah perbuatan ya. Apakah perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik ya.
ya. Ibaratnya benih apa, tanaman apa yang kamu tanam. Kalau kamu ingin tanaman yang misalnya kamu menanam apa ya, kacang misalnya ya, kamu menanam kacang, maka itu akan tumbuh sebagai kacang juga, nggak mungkin itu tumbuh sebagai tomat atau sebagai mangga gitu ya. Lalu misalnya kamu menanam kubis gitu ya, kol gitu ya, terus kamu berdoa, Tuhan jadikanlah tanaman aku ini brokoli, bisa nggak? Ya, jadi sebenarnya apapun yang akan kita dapatkan, ini hukum semesta ya, apapun yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang sudah kita tanam. Kalau kita mau menanam tomat, yang kita tumbuhnya tomat. Kalau menanam kol ya tumbuhnya kol, menanam brokoli tumbuhnya brokoli gitu. Nggak bisa nanam kol kamu minta brokoli yang tumbuh ya, seperti semacam itulah. Jadi ini cuma analogi sederhana bahwa kita akan mendapatkan hasil panen sesuai dengan yang kita tanam. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang baik ya, berarti kita harus menanam yang baik pula kan. Coba kamu cek apa perasaan apa atau apa yang terjadi di dalam hidupmu saat ini. Apakah hidupmu nyaman, bahagia, dikelilingi orang-orang yang baik, dalam arti orang-orang ini mensupport, menumbuhkan kamu makmur, sejahtera, atau sebaliknya. Mungkin kamu berada dalam kesulitan finansial, atau mungkin finansialnya nggak masalah tapi berada dalam hubungan yang tidak sehat misalnya, atau apapun perasaan yang saat ini kamu rasakan, atau kamu sering kehilangan. Nah, sebenarnya kalau kita mau merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan ke orang lain gitu ya. Kalau saat ini kita banyak kehilangan, entah itu kehilangan harta benda maupun kehilangan orang, apakah di masa lalu kita juga mengambil hak milik orang lain, ya kan? Kalau kamu merasa tidak melakukannya, mungkin bukan dalam kehidupan sekarang, mungkin dalam kehidupan yang sebelumnya ya. Jadi ini adalah hukum semesta sebenarnya. Dengan kita mengetahui ini, sebenarnya kita selalu responsible, selalu bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan kepada orang lain kayak gitu ya. Jadi kalau kita merasa saat ini hasil yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau kita mendapat banyak kesialan, kehilangan, atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain, sebenarnya itu juga adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Dengan begitu, kita akan melakukan semua hal itu dengan kesadaran bahwa apa yang kita berikan ke orang lain itu akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita ingin segala hal yang baik, ya kita harus menanam baik pula. Tapi ingat, segala yang ditanam harus menunggu ya. Harus sabar menunggu sampai dia bisa dipanen. Jadi kalau kamu merasa saya sudah melakukan banyak perbuatan baik kok, saya sudah beramal, saya sudah menolong orang, saya tidak pernah mencuri dalam bentuk apapun, tapi kenapa ya masih seperti ini gitu hidup saya. Ya sekali lagi, semua yang ditanam itu menunggu waktu untuk tumbuh ya. Dan timbangan karma itu sebenarnya tidak pernah meleset ya. Alam semesta itu menimbang gak pernah meleset. Jadi kalau kamu sudah merasa sudah melakukan hal yang baik,
tetapi merasa belum mendapatkan hal-hal yang baik, berarti ada karma yang negatif yang harus kamu bayar lebih dahulu. Ada karma negatif yang harus kita bayar lebih dahulu supaya seimbang, supaya timbangan karmanya seimbang, kayak gitu ya. Itu sebenarnya rahasia hukum semesta sebenarnya ya. Jadi di sini hanya untuk meningkatkan awareness kita akan hal itu ya. Jadi karma itu bukan hukuman ya, bukan hukuman, tapi adalah perbuatan dan itu sesuai dengan yang kita lakukan, mau positif atau negatif. Oke, ada wandering path. Wandering itu apa ya? Berkeliaran. Enjoy the journey. Oke. Nikmati perjalananmu. Perjalanan apa? Perjalanan hidup sebenarnya. Perjalanan hidup kita mungkin berliku-liku dan mungkin kita butuh kompas, butuh peta kayak gini ya. Nah, kompasnya apa? Petanya apa? Tentu saja kita selalu mengandalkan petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Itulah kompas kita. Jadi nikmati seberliku apapun dan sejauh apapun perjalanan yang harus kita tempuh dalam hidup kita. Itu adalah memang itu harus dilalui oleh semua orang ya. Termasuk jika ada rintangan di depan ya, ingatlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan ya. Dalam kehidupan kita nggak akan tahu apa yang akan kita temui di depan ya. Jadi mesti bersiap untuk segala kemungkinan, tetapi nikmati aja ya. Dalam arti cari kebahagiaan dan segala sisi yang positif gitu ya. Kita mesti nyari hal yang positifnya dari segala peristiwa dalam hidup kita. Dengan belajar begitu, kita tidak melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang berat gitu. Dan ingat bahwa di bumi ini kita adalah sekolah ya, ibaratnya. Kita belajar untuk menikmati apa yang ada di depan kita, artinya bersyukur apapun yang belajar untuk bersyukur dengan apapun yang kita punya atau apa yang terjadi, dengan melihat segala sisi positif dari segala sesuatu dan tetap bersyukur ya. Anggap semua masalah sebagai perjalanan hidup ya. Kita bisa melewati perjalanan hidup kita dengan lebih ringan. Oke. Jadi syukuri. Bersyukur dan ya itu suatu proses belajar. Memang ini suatu proses belajar, tapi inilah yang memang harus tugas kita di dunia ini yang harus kita lakukan adalah belajar. Jadi jangan takut untuk melangkah dan bersabar ya, karena pertolongan itu pasti ada. Oke, ini pesan untuk teman-teman Gemini kali ini ya. Semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka reading ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.